Perkenalkan, nama saya Ainun Zaria dengan NPM 23511068. Di sini saya akan membahas materi bab 2 yang berjudul Model dan Prosedur Penelitian. Yang pertama ada model penelitian. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model sendiri berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Menurut Muhammad Achmat 2008 bahwa bentuk secara umum ada 4, yaitu model sistem, yang kedua ada model mental, yang ketiga model verbal, dan yang keempat model matematika. Selanjutnya ada pengumpulan data dalam model penelitian sosial. Biasanya dilakukan dengan menggunakan metode survei. Berikut ini ada jenis survei yang bisa dilakukan dalam penelitian sosial. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Selanjutnya ada penelitian sosial dilakukan dengan mengikuti rencana tindakan yang sistematis. Ada 4 jenis utama penelitian sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada penelitian primer dan penelitian sekunder. Yang selanjutnya yang kedua ada model penelitian manajemen. Penelitian manajemen dan bisnis adalah suatu proses untuk menentukan penyelesaian dari suatu masalah. Masalah khusus dalam manajemen dan bisnis yang dikenalkan melalui proses pencarian dan analisis menyeluruh terhadap suatu faktor yang mungkin menyebabkan timbulnya masalah manajemen dan bisnis. Menurut T. Keban 2008, perkembangan manajemen dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu yang pertama ada pandangan manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan yang ketiga ada manajemen publik. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu model penelitian akuntansi. Model penelitian akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi itu sendiri. Vernon Kham 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Yang B ada penalaran penelitian. Penelitian merupakan sebuah proses pencarian dan penyelidikan yang dilakukan secara aktif dan sistematis dengan melakukan pengumpulan data, analisis, kemudian menyimpulkan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya, ada penelitian penalaran juga bisa didefinisikan sebagai suatu pembuat simpulan dikumpulkan oleh fakta-fakta atau premis. Ada 3 tipe dalam penalaran tersebut, yaitu ada abduktif, induktif, dan deduktif. Selanjutnya kita masuk yang C, yaitu paradigma penelitian ekonomi. Penelitian yang digunakan pendekatan positivisme adalah penelitian yang memungkinkan penulis memprediksi dan mengendalikan fenomena, benda-benda fisik atau manusia. Penelitian ini lebih menekankan pembahasan yang singkat dan menolak pembahasan deskriptif atau penjelasan mendalam. Bekerja seusai membangun teori yang sudah ada. Selanjutnya, untuk mencari hasil penelitian harus mengintervensi variabel yang ada melalui peraturan kuantitas atau angka dalam metode statistik. Yang pertama ada paradigma positivisme, merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua ada paradigma interpretatif. Di paradigma ini adalah sebuah pendekatan dalam memahami fenomena sosial, menekankan pada suatu makna atau interpretasi subjektif dari pengalaman individu. Yang ketiga ada paradigma teori kritis, yaitu pendekatan atau pandangan dunia yang menekankan pada kritik terhadap status quo dan upaya untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Demikian sedikit penjelasan saya untuk bab 2. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.